Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Selamat bergabung kembali teman-teman, dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa dari dua pertandingan di Liga Champions yang telah memasuki babak perempat final leg kedua. Pertandingan pertama antara Chelsea versus Real Madrid yang berakhir untuk kemenangan Madrid dengan skor 0-2. Dengan kemenangan ini berarti Real Madrid lolos ke babak semifinal dengan skor agregat 0-4, dan pertandingan kedua antara Napoli versus AC Milan yang berakhir dengan hasil imbang 1-1. Dengan hasil akhir ini berarti AC Milan lolos ke babak semifinal dengan skor agregat 1-2. Jadi sudah ada dua tim yang sering menjadi juara dari Liga Champions berhasil lolos ke babak semifinal, teman-teman. Yang pertama Real Madrid yang telah menjadi juara sebanyak 14 kali dari Liga Champions, dan AC Milan yang telah menjadi juara sebanyak 7 kali dari Liga Champions. Tapi dua tim ini tidak akan saling bertemu di babak semifinal. Namun jika mereka lolos dari babak semifinal, maka mereka bisa ketemu di final. Apakah dua tim ini bisa ketemu di final? Tentu kemungkinan tersebut tetap terbuka jika dua tim ini bisa tetap bermain secara taktis, dan jika para pemain dari kedua tim ini tidak menganggap remeh tim lawan dan juga bermain dengan mental yang kuat seperti mereka tunjukkan di dua leg babak perempat final ini, teman-teman. Jadi di sebuah pertandingan Liga Champions, pertama-tama yang penting taktiknya itu jelas, dan yang kedua mental dari para pemain harus kuat. Dan itu terlihat dalam permainan Real Madrid. Mereka bermain taktis, mereka bisa menghancurkan Chelsea di dua leg ini tanpa kemasukan gol, bisa mencetak total 4 gol. Dan AC Milan yang bermain dengan taktik yang jelas, defend and counter, mental para pemain mereka kuat, mereka tidak goyang ketika di pressure oleh para pemain Napoli, dan akhirnya mereka bisa lolos ke babak semifinal tanpa terkalahkan lawan Napoli di dua pertandingan mereka di babak perempat final ini. Memang banyak yang meremehkan AC Milan, bahkan saya sendiri mengunggulkan Napoli untuk lolos, tetapi Pioli membuktikan bahwa bermain bertahan dan mengandalkan counter attack itu juga tidak salah, asalkan para pemain bisa bermain secara disiplin, dan itulah yang dilakukan oleh para pemain AC Milan sehingga mereka bisa lolos mewakili Italia ke babak semifinal. Dan juga kita tahu kemungkinan Inter juga bisa lolos ke semifinal. Saya masih mengatakan kemungkinan karena mereka masih akan bermain di leg kedua lawan Benfica. Tentu akan menarik jika di babak semifinal nanti akan ada Derby della Madonnina. Anyway, teman-teman, saya pertama-tama ingin membahas pertandingan antara Chelsea versus Real Madrid yang saya juga ada membuat konten preview untuk pertandingan ini kan. Dan saya menjelaskan bahwa persentase untuk pertandingan ini menurut saya adalah 50% for Chelsea and 50% for Real Madrid untuk pertandingan ini. Untuk pertandingan leg kedua ini, bukan untuk kemungkinan mereka lolos ke babak semifinal. Artinya kedua tim ini punya peluang yang sama untuk meraih kemenangan atau pertandingan akan berakhir dengan hasil imbang. Dan saya juga menegaskan di konten preview tersebut bahwa kuncinya bagi Chelsea, pressing mereka harus kuat di tengah dan mereka harus bisa finishing ketika mendapatkan peluang. Kalau bisa, dari peluang pertama mereka sudah harus bisa melakukan finishing. Ternyata pressing mereka lemah, mereka tidak bisa juga melakukan finishing. Sedangkan bagi Madrid, saya juga menegaskan bahwa kuncinya bagi mereka jangan bermain bertahan. Ketika menguasai bola harus menyerang, press juga para pemain Chelsea, dan itu mereka lakukan dengan sempurna. Bahkan saya melihat para pemain Madrid tenang banget permainannya. Sedangkan dari Chelsea, yang saya gak habis pikir mungkin karena memang gak ada stok pemain lagi ya, Cucurella dipasang di sektor wingback sebelah kiri. Ini pemain yang memang lemah banget dalam urusan bertahan. Maka itu para pemain Madrid berkali-kali membangun serangan dari sektor yang ditempati oleh Cucurella. Jadi ini tampak jelas Madrid nyerang dari sektornya Cucurella terus, dan Chelsea nyerang dari sektornya Camavinga terus. Tapi Camavinga beberapa kali masih bisa melakukan ball recovery, beda dengan Cucurella yang sering out of position. Dan sebetulnya Chelsea ini sudah bisa mencetak gol lebih dulu, betul kan? Kante, what a chance! Dan saya ngelihat di sini Lampard memberikan Kante peran yang berbeda sebagai gelandang serang. Not bad. Sebagai gelandang serang, bahkan dia mendapatkan 2 peluang di pertandingan ini kan. Di babak kedua juga dia mendapatkan peluang, tapi harus bisa melakukan finishing. Itu peluang emas itu bagi Kante. Di menit ke-10, sayang dia tidak bisa konversi. Tapi Madrid terlihat lebih berbahaya ketika mereka menyerang. Kenapa?
kekompakan di antara para pemain Madrid itu sudah solid banget. Maka itu mereka bisa menciptakan peluang yang berbahaya ketika mereka menyisir sektor pertahanan sebelah kiri dari Chelsea. Dan Rodrigo hampir mencetak gol ketika tendangannya itu terkena tiang. Kemudian setelah itu Modric hampir mencetak gol dari sektor yang sama juga. Ketika dia syuting bisa di-save oleh Kepa. Jadi memang Real Madrid ini ketika menguasai bola, mereka bisa lebih cepat bergerak ke ruang pertahanan dari Chelsea. Dan mereka lebih cepat mengambil keputusan di final third. Ini beda dengan Chelsea. Chelsea ketika mendapatkan bola, mereka lebih banyak coba untuk shifting position, switch play, tapi akhir-akhirnya sulit banget menciptakan peluang. Sebelum kita lihat di menit ke-40-an itu, Cucurella mendapatkan peluang emas, itu seharusnya sudah gol. Ketika dia mendapatkan peluang, berhadapan dengan Courtois. What a save from Courtois. Jadi Courtois juga performanya brilian di pertandingan ini. Jika saja itu Cucurella mencetak gol atau sebelumnya Kante mencetak gol, bisa beda ceritanya dari pertandingan ini. Memasuki babak kedua tentu dengan skor 0-0, pressure semakin berat di pundak para pemain Chelsea. Ya gimana gak berat pressure-nya, mereka harus mencetak minimal 2 gol untuk membawa pertandingan ini ke extra time. Sedangkan Madrid setiap kali menyerang tampak berbahaya. Dan akhirnya mereka bisa mencetak gol ketika ada build up serangan dari pertahanan, ketika ada direct pass diberikan, di sana ada Rodrigo dan tidak ada Cucurella, sehingga dia tinggal berhadapan dengan Chalobah. Dia bisa melewati Chalobah, dia sprint ke dalam kotak penalti, dia tidak egois, dia memberikan bola sebetulnya untuk Benzema, tapi lewat dari Benzema ada Vinicius. Apa yang Vinicius lakukan? Dia tidak syuting langsung, dia memberikan bola kembali ke Rodrigo yang berhasil mencetak gol. Dan yang menarik dari Rodrigo ini, setelah dia mencetak gol, dia melakukan selebrasi yang ikonik, yang mengingatkan saya kepada Cristiano Ronaldo. Dan akhirnya dia mengatakan setelah pertandingan ini bahwa Ronaldo adalah idolanya. Luar biasa ya Ronaldo ya, dia menginspirasi begitu banyak pemain teman-teman. Dan setelah unggul 0-1, ya udah pertandingan ini milik Madrid. Tampak mereka enak banget tuh mainnya, mencair banget permainan mereka. Dan saya melihat para pemain Madrid sepertinya tidak mengeluarkan full tenaga mereka di pertandingan ini. Enak banget mereka main bola nih. Dan memang Chelsea tetap nge-press, mereka mendapatkan peluang dari Havertz, dari Conor Gallagher, dari Enzo, tapi buat apa begitu banyak peluang kalau gak bisa mencetak gol? Mudryk juga ngapain dimainin, mendingan dia mudik aja udah. Ya kan, ngapain juga dia main, gak bisa berbuat apa-apa juga, dia cuman bolak-balik lari, bergerak cepat, tapi ujung-ujungnya nol, gak bisa berbuat apa-apa dia, peluangnya juga off target. Sebelum akhirnya Madrid bisa kembali mencetak gol, ini juga luar biasa golnya teman-teman, peran besar dari Valverde. Kalau menurut saya teman-teman, Valverde adalah gelandang terbaik di dunia saat ini dalam urusan membangun sebuah transisi positif yang cepat. Di babak pertama juga dia membangun sebuah proses counter yang cepat, dia memberikan umpan kalau nggak salah kepada Benzema, tapi Benzema tidak bisa koneksi. Di babak kedua ini ketika ada build up lagi-lagi di belakang, bola tertuju kepada Vinicius Junior memberikan bola kepada Valverde, lihat dia bisa liak-liuk di dalam kotak penalti Chelsea. Thiago Silva mati langkah. Dan what did Valverde do? Bisa saja dia syuting tapi enggak. Madrid memang main mengandalkan kolektivitas, main mengandalkan passing. Dia memberikan cutback kepada Rodrigo yang bisa mencetak gol kedua. Udah 0-2, game over. It killed the game. Dan saya melihat juga ketika saya nonton pertandingan ini, ada begitu banyak penonton di stadion yang mulai keluar dari stadion. Ya, artinya itu kemungkinan adalah fans dari Chelsea ya, karena yang saya lihat setelah pertandingan fans dari Madrid tetap bertahan dan berselebrasi. So Madrid layak lolos, dan saya justru berharap Chelsea akan memberikan perlawanan, tetapi walaupun mereka sempat nge-press, mereka sempat juga mendapatkan beberapa peluang, tetapi saya masih ngelihat pressing mereka ini lemah karena beberapa kali mereka kalah dalam duel one-on-one dengan para pemain Madrid, apalagi ketika para pemain Madrid membangun sebuah proses transisi positif yang cepat. So well done Madrid. And now to the second match antara Napoli versus AC Milan. Jujur saya gak nyangka AC Milan ini bisa lolos, tetapi saya juga menjelaskan bahwa bagi Napoli, jika mereka ingin lolos, mereka harus bisa mencetak gol secepat mungkin. Kalau bisa di 15 menit awal jalannya pertandingan ini. Dan bagi Milan, kuncinya kalau mereka mau main bertahan dan serang balik, ya kalau mereka serang, mereka harus bisa memanfaatkan peluang yang mereka dapat. Dan mereka juga tidak boleh hanya bertahan saja. Jadi di pertandingan ini saya melihat walaupun fokus dari para pemain Milan itu untuk bertahan secara dalam, tapi ketika mereka menguasai bola, mereka juga berani build up serangan. Dan memang Napoli mendominasi lagi jalannya pertandingan ini kan, seperti di leg pertama. Tapi di leg kedua ini, saya tidak melihat para pemain Napoli itu bisa menciptakan banyak peluang emas. Justru para pemain Milan yang setiap kali menyerang bisa menciptakan peluang yang berbahaya.
Artinya apa? Dari segi recovery time, para pemain Napoli itu terlambat untuk recover position. Para pemain Milan terlihat lebih cepat membangun serangan ketika mereka sudah mendekati ruang pertahanan dari Napoli, dan itu juga diimbangi dengan skill individu para pemain mereka. Dan memang di menit-menit awal jalannya pertandingan ini, Napoli banyak menciptakan peluang. Dan saya melihat peran dari Kvara ini tidak efektif. Sebetulnya Kvara harus bisa lebih banyak membagi bola kepada Osimhen yang sudah kembali bermain di leg kedua ini. Tetapi yang ada, dia memilih untuk syuting langsung. Beberapa kali dia syuting langsung, tidak semuanya akurat. Dan banyak peluang dari para pemain Napoli itu seperti sebuah syuting yang spekulatif. Mungkin karena para pemain Milan fokus untuk bertahan sehingga mereka sulit menciptakan peluang dari dalam kotak penalti pertahanan Milan. Maka itu walaupun Napoli menciptakan banyak peluang, tapi banyak peluang mereka itu pada melenceng. Tidak banyak peluang mereka itu yang on target. Dan saya melihat memang ketika Milan menyerang mereka tampak berbahaya. Kan kita lihat tuh pertukaran passing antara Hernandez dengan Leao kan. Kemudian Leao coba untuk syuting di dalam kotak penalti walaupun bola sudah dia geser ke Brahim Diaz, tapi dia dilanggar. Mendapatkan penalti, saya kira itu Giroud akan cetak gol, gak cetak dia. Wah, itu bisa sial loh sebetulnya bagi Milan. Tapi lihat, mental para pemain Milan, mereka gak down. Walaupun pemain mereka ada yang miss penalti. Jadi mental ini sangat penting teman-teman. Dan kemudian akhirnya mereka bisa membangun sebuah proses counter ketika Ndombele ya, kalau nggak salah pemain mereka tuh, pemain Napoli ya, kehilangan bola. Leao melakukan pergerakan dari ruang pertahanan dia, menyisir terus sampai ke dalam kotak penalti dari Napoli. Dan saya melihat Jesus, ya mungkin Jesus itu yang berada di garis gawang, mungkin dia mengira Leao akan syuting. Seperti di leg pertama kan, Leao melakukan pergerakan seperti ini, individu, dia syuting off target. Mungkin dia pikir Leao akan syuting, tetapi Leao membagi bola kepada Giroud. Kalau nggak salah nih, usia dari Giroud sudah 36 tahun jika saya tidak salah. Tapi lihat finishing dia. Dan tampak dia begitu lega setelah bisa melakukan finishing. Karena sebelumnya dia miss penalti, kemudian dia juga miss ada sebuah peluang yang Tonali memberikan passing. Jadi Tonali juga perannya luar biasa sebagai leader. Jadi saya melihat nih di Milan, ada pemain seperti Tonali yang seperti leader, ada Giroud, ada juga Leao yang eksplosif, ada juga Hernandez, ada juga Calabria. Jadi mereka punya pemain-pemain dengan mental yang kuat. Jadi yang bisa membawa mereka menahan gempuran dari para pemain Napoli dan mereka gak panik adalah mental yang kuat. Maka itu Mignon juga di pertandingan ini tidak banyak melakukan saves seperti di leg pertama. Jadi para pemain Milan sudah tahu kuncinya. Pokoknya bertahan disiplin, dapat bola cepat, nyerang ke ruang pertahanan dari Napoli. Dan jangan bermain terlalu lama di area sendiri supaya tidak dipres oleh para pemain Napoli. Sudah unggul 0-1 masuk halftime. Nah, saya udah feeling, wah ini kayaknya Milan lolos. Agak sulit Napoli untuk mencetak 2 gol karena peluang mereka yang berbahaya aja sedikit. Dan para pemain mereka tuh nggak mau bagi bola ke Osimhen. Sayang banget tuh, Osimhen kan main seperti musafir saja dia. Dan akhirnya Napoli mendapatkan penalti. Wah, ini saya udah kira gol loh, Kvara ya. Dia banyak mendapatkan peluang, tapi kan lebih banyak dia syutingnya melenceng. Ternyata bisa di-save oleh Mignon. Luar biasa Mignon ini ya. Dan setelah Napoli miss, udah pastilah Napoli gak bakal lolos. Walaupun kemudian Osimhen mencetak gol, kalau nggak salah Raspadori ya, pemain pengganti dari Napoli yang memberikan umpan, wadah gol. Tapi ini gol sudah terlambat. Dicetak oleh Osimhen di menit ke-93 kalau nggak salah, sudah di masa injury time. Ya, jadi pertandingan berakhir imbang dan AC Milan lolos ke semifinal dari Liga Champions. Kalau nggak salah sudah lebih dari 15 tahun AC Milan nggak lolos ke babak semifinal. Kayaknya terakhir itu pada tahun 2007 ya, pada saat itu mereka menjadi juara. Saya nggak ingat ya, jika teman-teman ingat boleh memberikan informasi tersebut di kolom komentar di bawah konten ini. Kalau nggak salah tuh terakhir Milan itu lolos sampai ke final ya 2007, kemudian mereka menjadi juara. Nah ini artinya sudah lebih dari 15 tahun kembali mereka lolos. Nah ini sudah tanda-tanda nih, jangan-jangan mereka lolos ke final loh. Karena di pertandingan Liga Champions tuh pertama taktiknya jelas dulu, dan para pemain tuh nggak boleh panik, mental harus kuat. Kalau bisa seperti itu, ya feeling saya tim tersebut bisa menjadi juara. Seperti yang dilakukan Madrid musim lalu kan. Mereka digempur terus oleh tim-tim lawan, tapi mereka gak panik pemain-pemainnya. Mereka bisa comeback, mental mereka kuat. Nah kita tunggu apakah Milan juga bisa melakukan hal yang serupa atau tidak. Sambil juga kita menunggu lawan dari Milan nih siapa nanti di semifinal. Dan juga lawan dari Madrid nih siapa di semifinal. Aduh Madrid dikasih terus ya. Tim-tim yang berat ya, ya udahlah, gak masalah lah, biarlah mereka diuji terus ya mentalnya. Jadi taktik juga adalah sesuatu yang penting teman-teman di pertandingan sepak bola. Selain itu juga mental dari para pemain, dan itu yang dipunya oleh Real Madrid dan juga AC Milan. Menarik kita tunggu nanti apakah mereka bisa lolos ke final atau tidak, dan ketemu di final. Kemungkinan tersebut tetap terbuka, ya kita tunggu saja teman-teman nanti perjuangan dari kedua tim ini dan juga dua tim lainnya nanti ya yang akan lolos ke babak semifinal. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.